Jadi ternyata masih banyak yang belum ngerti tentang tarif 19% men. Jadi gini, aku jelasin dikit ya. Tarif 19% itu tuh yang bayar bukan orang Indonesia, bukan negara kita yang bayar 19% kalau ngirim barang ke Amerika Serikat. Bukan. Tapi warga Amerika Serikat yang beli barang kita, mereka dikenakan tarif tambahan 19%. Tapi apakah 19% itu menguntungkan Indonesia? Belum tentu, karena 19% itu masuk ke kantongnya Amerika Serikat. Nah, buat kamu yang masih belum ngerti, coba deh cek videoku sebelum-sebelumnya, aku udah ngejelasin lengkap di situ tentang 19% itu seperti apa. Nah, kamu pernah nggak sih bayangin dari kejadian ini berarti kan warga Amerika itu harus bayar lebih mahal kan untuk dapetin produk kita. Ada kemungkinan nggak terjadi inflasi di sana? Akhirnya terus nanti resesi. Kebayang nggak? Semisal Amerika Serikat terjadi resesi, terus Wall Street itu anjlok men, wah udah nggak jelas lah. Terus The Fed akhirnya menaikkan suku bunga lagi. Terus nggak lama dari kejadian itu, ketika kamu baca berita yang ada rupiah melemah, IHSG-nya anjlok, semua saham-saham juga ikut ambruk. Harga sembako naik pelan-pelan. Terus kamu mulai mikir tuh, loh apa yang terjadi sama Indonesia? Kan Indonesia nggak kenapa-kenapa. Ada berita juga yang terjadi di Amerika Serikat. Kok Indonesia kayak kena dampaknya ya? Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Aku pernah bayangin kayak gitu, men. Dan aku coba mikir kayak gini. Loh, kan Amerika Serikat yang batuk nih ibaratnya. Tapi kenapa kok Indonesia yang kena ikut sakitnya? Padahal Amerika Serikat loh sama Indonesia nggak sejajar, maksudnya tuh nggak gandengan, nggak bertetangga langsung. Lucunya itu nggak cuma terjadi satu atau dua kali, men. Ada beberapa kali yang akhirnya ngebuat perekonomian kita kena imbasnya. Sebenarnya sih kalau apa yang kulihat itu nggak terlalu berdampak secara signifikan di grafik ekonomi kita, tapi bisa sangat berdampak untuk masyarakat kelas bawah. Kenapa? Karena tiba-tiba suku bunga naik, terus yang kamu lagi nyicil KPR, lama-kelamaan karena suku bunganya naik, biaya cicilanmu juga ikut naik. Terus harga bahan pokok juga pelan-pelan mulai naik. Dari itu semua, orang-orang jadi simpen duitnya men, jadi hemat lah. Akhirnya daya beli masyarakatnya turun. Loh, yang terjadi masalah tuh di Amerika. Terus kenapa kok di Indonesia yang kayaknya gupek men? Nah, makanya aku ngebuat video ini bukan untuk ngajak kita untuk marah-marah atau nyalahin siapa-siapanya, bukan. Tapi ngajak kita untuk ngerti. Kenapa kalau semisal Amerika Serikat resesi, kok Indonesia ikut sakit? Jadi tonton videoku sampai selesai biar kamu tahu nih penyebabnya apa dan kamu juga harus mempersiapkan diri mana yang harus kamu pantengin, mana yang harus kamu fokusin karena di situ bisa mempengaruhi uang dapur kamu. Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Iya, bener banget. Tapi kita nggak bisa hidup sendiri, men. Ekonomi kita itu terhubung dengan negara-negara lain mulai dari tetangga sampai yang jauh di sana. Lewat apa? Lewat perdagangan. Tahun 2023, data ekspor impor Indonesia itu menyumbang lebih dari 40% PDB negara kita. Artinya apa? Artinya hampir separuh perekonomian Indonesia sumbangsih terbesarnya adalah dari ekspor impor. Dan dari semua negara tujuan ekspor kita, ada beberapa bahan yang laris banget. Ada tekstil, ada elektronik, ada produk mentah kayak batu bara, sawit, bahkan ada nikel sekarang. Ada juga selain itu produk karet. Nah, jadi semisal kalau sampai Amerika krisis, mau nggak mau kan mereka juga nggak beli sebanyak yang biasanya mereka beli dari Indonesia kan. Mau nggak mau, produksi tempat kita di Indonesia itu juga menurun. Akibatnya, kalau orderan dari luar negeri itu turun, berarti kan produksi dari pabrik-pabrik di Indonesia juga menurun kan. Mau nggak mau mereka harus mengurangi pengeluaran biaya yang dilakukan oleh pabrik. Caranya gimana? Salah satunya adalah PHK massal. Itu baru di sisi ekspor. Nah, di sisi lain impor kita juga bergantung sama negara-negara lain, men.
Kayak mesin industri, bahan baku, dan beberapa teknologi, kita tuh masih perlu impor dari luar negeri. Karena apa? Karena memang kebutuhan atau SDM kita di dalam negeri kurang mencukupi, men. Kalau akhirnya ekonomi global itu terguncang, berarti kan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu naik kan. Nah, biayanya itu akan jadi lebih mahal, men. Efeknya apa? Ya pengimpor dari luar negeri harus ngeluarin biaya lebih mahal, mau nggak mau kan dia naikin harga di dalam negeri. Efeknya ya kayak rantai lah kalau pengimpornya akhirnya barangnya lebih mahal, dia mau nggak mau naikin harga jual produk dia. Dan bahkan cup untuk es teh jumbo itu yang tadinya mungkin 200, 300 perak bisa jadi 500 perak per cupnya. Kenapa? Karena dalam sistem ekonomi global saat ini, kita tuh bukan cuma jadi penonton, men, tapi kita terlibat di dalamnya. Jadi wajar kalau semisal ekonomi global terutama di Amerika itu gonjang-ganjing atau goyah, kita di Indonesia gelisah itu wajar, men. Karena emang ekonomi kita itu nggak bisa berdiri sendiri, men. Dia harus berdiri di atas hubungan antar negara yang menurutku, menurutmu mungkin juga itu terlalu rumit untuk dimengerti. Tadi kita udah bahas tentang ekspor impor nih. Nah, aku pengen ngebahas tentang yang kelihatannya jauh lebih sunyi, lebih nggak kelihatan, lebih nggak kesorot sama berita. Tapi efeknya ternyata punya dampak yang besar, yaitu investor asing. Dalam sistem keuangan kita, investor asing tuh ibarat kamu punya rumah nih, terus ada tamu yang bawa duit gede ke rumah kamu. Nah, tapi kalau tamu itu ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak aman di dalam rumahmu, ya tamu itu bisa ngebawa duitnya keluar lagi dari rumahmu. Dan itu terjadi di Indonesia. Kalau investor asing masuk ke Indonesia dan di dalam negeri ngerasa nggak aman, ngerasa nggak nyaman, ngerasa susah, ya mereka pilih cabut, pilih pergi dari Indonesia, men. Makanya kalau kamu ngeliatin berita, ada loh investor asing luar negeri yang masuk ke Indonesia, bikin pabrik, terus direcokin sama ormas, akhirnya mereka pilih cabut. Ada juga beberapa pabrik yang punya investor dari luar negeri nih, karena ada mogok kerja, akhirnya mereka ngerasa nggak nyaman, nggak enak di situ, pilih ya udahlah tutup, nggak ada operasi, akhirnya bangkrut kan PT-nya, terus ribuan karyawan yang kerja di situ akhirnya nggak punya pekerjaan. Oke, kita balik lagi deh ke investor asing. Jadi menurut data dari OJK dan BI, lebih dari 30% saham dan surat utang yang dimiliki oleh Indonesia itu tuh dibeli sama pihak asing. Artinya apa? Duit mereka, investor asing itu tuh besar, men. Tapi kontrolnya bukan punya orang Indonesia, bukan punya Indonesia, tapi ya punya mereka. Nah, investor asing itu tuh punya satu ciri khas, men. Yang dimana mereka tuh sensitif banget sama sinyal yang terjadi di negara mereka. Begitu The Fed naikin suku bunga dan ada isu-isu bahwa Amerika akan resesi, wow mereka cepet-cepet untuk mengamankan aset mereka dan kembali ke negara asal mereka, men. Dalam bahasa ekonomi itu namanya capital outflow. Ini tuh bukan terjadi satu dua kali doang, ini tuh udah sering terjadi. Contohnya, waktu tahun 2020-an men, itu tuh investor asing narik dana mereka ratusan triliun rupiah dalam waktu cuman beberapa minggu doang. Pasar kita jeblok men. IHSG sempat gonjang-ganjing dan waktu itu dolar langsung menyentuh angka 16.000 rupiah. Sekarang kalau semisal investor asing cabut dari negara kita, apa efeknya? Yang pertama sih kayaknya dolar melemah. Terus sekarang kalau investor asing cabut dari negara kita, apa efeknya? Yang kulihat sih pertama rupiah pasti melemah terhadap dolar. Karena apa? Karena dolarnya diborong kan dan rupiahnya mulai ditinggalkan. IHSG pasti turun karena saham dijual secara massal kan. BI mau nggak mau naikin suku bunga. Buat apa? Buat nahan modal keluar dan menstabilkan nilai rupiah. Kredit UMKM bisa jadi lebih mahal. Terus cicilan rumah juga lebih mahal. Akhirnya konsumsi rumah tangga mulai menurun. Jadi kamu jangan heran kalau semisal Amerika sampai krisis, tiba-tiba cicilan KPR rumah kamu ikut naik, itu jangan heran men. Karena kenyataannya emang ekonomi kita juga bergantung cukup besar terhadap modal dari asing men.
Kejadian kayak gini tuh udah bukan cuman satu kali doang men, udah beberapa kali terjadi. Contoh paling jelas deh, krisis tahun 2008 yang menimpa Amerika. Masalahnya itu berawal dari utang properti yang ada di Amerika, tapi efeknya seluruh dunia kena men. Di Indonesia, IHSG pernah turun sampai 50-an persen dan pasar saham juga sempat ditutup men. Untuk apa? Untuk menghindari panic selling yang terjadi pada saat itu. Lalu tahun 2020 waktu pandemi COVID-19 hadir. Awalnya cuman kelihatan isu kesehatan, tapi ternyata efeknya lebih dari itu. Investor asing narik dana mereka untuk mengamankan duit mereka. Terus akibatnya apa? Rupiah langsung melemah men. Ekonomi Indonesia langsung masuk ke jurang kontraksi. Pada saat itu rupiah sempat menyentuh angka 16.000 per dolar. Padahal sebelumnya rupiah itu masih di kisaran 13 ribuan men. Ketika investor asing keluar, pemerintah mau nggak mau akhirnya ngeluarin stimulus yang besar-besaran. Dan bahkan ketika waktu itu The Fed naikin suku bunga pada tahun 2022-2023, BI akhirnya mengikuti langkah yang dilakukan oleh The Fed. Bukan karena ekonomi kita yang waktu itu lagi ambruk-ambruknya, bukan. Tapi kalau kita nggak naikin suku bunga, bisa jadi investor asing ini cabut dari Indonesia, men. Coba kamu bayangin ya, kita tuh lagi jaga rumah kita sendiri, tapi keputusan kita tergantung sama tetangga sebelah. Mereka nyalain AC dingin banget, tapi kita di rumah sebelahnya kita juga harus pakai jaket karena ikut kedinginan. Mereka nyetel musik kenceng banget, tapi efeknya kita juga ikut keberisikan. Ini menunjukkan satu hal yang penting men, bahwa ekonomi kita nggak cuma tergantung sama dalam negeri, tapi kita juga tergantung sama luar negeri juga, entah investor asing, entah kebijakan internasional, dan lain sebagainya. Dan mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Kalau kita nggak mau ngikutin itu, ya lama-kelamaan rupiah makin ditinggalkan. Bisa jadi hal paling-paling buruk dan amit-amit nilai tukar kita kayak dolar Zimbabwe. Tapi aku mau ngingetin, bukan berarti kita lemah, bukan berarti semua salah kita. Tapi kamu juga perlu sadar men, bahwa ketergantungan ini itu tuh nyata, bukan cuma imajinasi atau teori konspirasi doang. Dan kalau sistem ekonomi globalnya tetap seperti ini, ya mau nggak mau kita harus tetap siap men. Siap dengan apa yang kita buat dan siap dengan apa yang dilakukan oleh negara tetangga kita. Terus semisal kita besok atau minggu depan lah dengar bahwa Amerika itu resesi dan The Fed naikin suku bunga lagi, maka kita harus siap-siap men kalau nanti nilai tukar rupiah itu melemah dan harga bahan-bahan pokok kita jadi lebih mahal. Ya, itu bukan kebetulan sih, dan itu juga bukan cuma realitas ekonomi yang harus diketahui oleh orang kaya doang. Karena yang kena dampaknya itu bukan cuma orang kaya, men, tapi kita secara langsung. Kalau orang kaya mungkin bisa udah tahu lah, kalau ada dampak ini apa yang mereka lakukan harus seperti apa bisa. Lah kita yang nggak punya duit, nggak punya modal, duit dari mana? Ya kita bingung kan kalau sampai itu terjadi. Ekonomi global itu tuh kayak ibarat ada dana luas, terus ada satu kapal besar di tengah men. Nah, kalau kapal ini bergoyang atau naik turun atau pokoknya bergerak lah, riaknya itu bisa kena sampai ke pinggiran danau dan mempengaruhi kapal-kapal kecil yang lagi di pinggir danau. Dan Indonesia, meskipun kita bukan kapal terkecil ya, tapi kita bukan termasuk kapal induk men. Tapi bukan kita harus takut gitu doang, bukan kita harus diem aja dan gak ngapa-ngapain. Justru dengan kita ngerti cara kerja sistem saat ini, kita tuh harusnya kita bisa jadi lebih siap, lebih kritis dan gak gampang untuk disetir narasinya men. Apalagi yang tiba-tiba suka nakut-nakutin tanpa penjelasan apa-apa. Atau ketika ada isu yang penting ditutup sama isu yang lain. Kita ini udah sering kena imbas dari ekonomi global men, tapi banyak dari kita yang nggak ngerti itu tuh kenapa. Padahal kalau kita misalnya lebih ngerti aja, mungkin kita kedepannya bisa jadi lebih tahan banting men. Karena ekonomi itu bukan cuma soal angka men, melainkan soal makan siang, soal kerjaan, soal sekolah anak, dan soal biaya hidup kita sehari-hari.
Kalau kalian ngerasa videoku ini bisa ngebuat kalian lebih ngerti walaupun cuma sedikit, kenapa kalau Amerika resesi, Indonesia malah ikut jadi gelisah, kita ikut jadi pusing. Kamu bisa bantu dengan subscribe, like, dan kita diskusi dari kolom komentar. Karena siapa tahu men, dari diskusi sepele kita bisa jadi diskusi yang lebih panjang dan ternyata mengangkat isu yang selama ini kita permasalahkan di kalangan masyarakat. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah, dan see you.